Make a good English sentence, untuk membuat kalimat bahasa Inggris yang baik itu pola kalimat atau rumusnya sesuai, maka kita harus menguasai tenses agar kalimat yang kita pakai atau kalimat yang kita buat sesuai dengan pola dan rumusnya gitu. It was at this moment that Nathan knew. Hi, good evening everyone. Welcome back to Arahma Channel. Selamat datang kembali di Arahma Channel. Thank you for always support me and all of my videos. And today we are going to talk about present continuous. Present continuous ini adalah salah satu jenis tenses dari present family ya, dari keluarga present yang kemarin kita baru pelajari satu, yaitu simple present. Karena keskip dengan video-video yang lainnya. So and for today lesson, untuk pembelajaran hari ini I'm going to try using this whiteboard, pakai whiteboard karena udah lama tidak pakai whiteboard, jadi it's what is that, something interesting to use this one. Kita coba pakai whiteboard dulu ya. Oke, next lesson kita coba pakai PowerPoint. So, are you ready to study? Let's open our study by reciting basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. As I said before in the previous video, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, that tenses itu is one of difficult lesson, maybe salah satu dari materi yang cukup sulit ya, terlebih untuk pelajar-pelajar dengarnya aja udah gitu. Tenses because tenses has about 16 kind atau 16 pattern, ada 16 jenis. Jadi dari udah dengarnya aja udah bingung, udah pusing gitu. Tapi don't worry, kita belajarnya satu-satu ya. Kemarin sudah simple present dan sekarang ke present continuous. Ini masih yang mudah-mudah. Sebenarnya semuanya mudah, hanya sugestinya mudah dulu. Jadi jangan belum dipelajari udah ngejudge, membingungkan atau bikin pusing, padahal nggak mudah ya, dan banyak latihan seperti itu. Karena as I explained before, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, to make a good English sentence, untuk membuat kalimat bahasa Inggris yang baik itu pola kalimat atau rumusnya sesuai, maka kita harus menguasai tenses. Walaupun sebenarnya bukan faktor utama to produce English speaking, untuk bicara bahasa Inggris, tapi it's important to be learned, harus dipelajari karena agar kalimat yang kita pakai atau kalimat yang kita buat sesuai dengan pola dan rumusnya gitu. Karena ya, kemarin sudah saya sampaikan juga, membuat kalimat bahasa Inggris itu berbeda dengan membuat kalimat bahasa Indonesia, di mana kalimat bahasa Inggris itu harus disesuaikan dengan waktu kejadiannya, seperti itu. Oke, so let's talk about the second kind, jenis yang kedua, present continuous ya. Present continuous ini digunakan untuk mengungkapkan kejadian yang sedang berlangsung, pada saat itu ya. Kalau kemarin kita review sedikit, simple present itu untuk menyatakan kejadian yang berulang-ulang atau have a frequency, or what is that, has the activity has regular time, punya what is that, kegiatan yang reguler ya, yang dilakukan terus-menerus, atau general fake or general truth, kebenaran umum. Nah, kita bicara tentang present continuous, di sini ada rumus positif, negatif, sama interrogatifnya. Dimana positifnya ada subject, to be, verb ing, object atau complement. Kalau teman-teman masih ingat tentang to be, ya pasti teman-teman bertanya-tanya, wah kok ada to be di sini gitu kan? Kalau verbal itu tidak boleh menggunakan to be ya. Kita flashback sedikit, kalau membuat kalimat verbal atau kalimat yang berisi kata kerja dalam bahasa Inggris tidak boleh ada to be, kecuali dalam continuous dan passive voice dan kalimat pasif. Nah, ini kita pelajari nih sekarang, dimana ada verb ya dan ada to be juga, yang seharusnya, bukan seharusnya, yang di rumus-rumus lain tidak ada.
Oke, kita coba langsung analisa ke contoh ya. She is sleeping now. She sebagai subjek, is sebagai to be karena subjeknya she ya. Sleepingnya verb ing, udah dari kata verb sleep ditambahkan ing, sleeping, dan now-nya ini complement ya, pelengkap atau time signal atau keterangan waktunya gitu, karena rata-rata almost all of the sentence itu using time signal. Jadi teman-teman kalau mau menganalisa ini masuknya ke rumus apa, simple present, continuous, atau mungkin future, past, perfect, itu bisa dilihat dari keterangan waktu di akhirnya gitu. Oke, jadi dari setiap rumus itu harus tahu keterangan waktu ya, common time signal-nya, keterangan waktu yang suka dipakainya apa. Nah, nanti saya jelaskan setelah pembahasan ini. Oke, she is sleeping now. She sebagai subjek, is to be, sleeping verb ing, now keterangan waktu atau complement. Objek ini yang ditandai pekerjaan, di sini complement pelengkap. Itu bisa jadi adverb of time, adverb of place, or adverb of manner, dan keterangan-keterangan lainnya. Oke, ini lebih mudah dari simple present. Kenapa? Karena teman-teman tidak harus memilih kata kerja mana yang harus ditambahkan s, kata kerja mana yang tidak ditambahkan s atau is ya, karena semua kata kerjanya sama, tinggal menambahkan ing. Yang harus diperhatikan hanya to be-nya aja ya. I am, you are, we are, they are, she is, he is, it is, and so on and so forth, yang sudah dijelaskan in the previous video. Bagi yang lupa boleh dibuka kembali di video sebelumnya gitu. Jadi ini lebih mudah, it is easier than simple present ya. Tinggal menentukan to be yang sesuai dengan subjek, lanjutkan dengan verb ing, tambah objek atau complement. Hanya mungkin nanti perumusan atau pembuatan verb ing-nya ya yang akan saya jelaskan setelah pembahasan ini, karena ada polanya tersendiri gitu. Kalau verbnya ini di akhir disambungkan dengan ing, bagaimana jadinya seperti itu. Oke, second one is about negative one, negative form, negative sentence. Sama seperti halnya bentuk lainnya ada not ya gitu. Di sini ada to be, subject to be, not verb ing gitu ya. She is not sleeping now. Dia tidak tidur sekarang. Itu tinggal menambahkan not sebelum verbnya. Is it not easy, right? Cukup mudah kan? Ya. She is sleeping now. Dia sedang tidur sekarang. She is not sleeping now. Dia tidak sedang tidur sekarang. Is she sleeping now? Apakah dia sedang tidur sekarang? Seperti biasa, seperti bentuk yang lainnya. Ketika bentuk interrogatif atau kata tanya, maka to be-nya disimpan di depan seperti itu. Dan dilanjutkan subjek, verb ing, objek, dan complement. Juga berlaku untuk what is that? WH question, pembuatan atau perumusan kalimat WH question ya, yang diawali dengan what, where, when, how, and so on and so forth. Nah, itu berarti setelah WH-nya ditambahkan to be ya. Oke, yang sudah kita bahas in the previous video. Okay everyone, let's talk about the next lesson. Ya, kita ke verb ing-nya ya, bagaimana pembentukan verb ing-nya. Setelah tadi kita memahami fungsi dari present continuous, kemudian some formulate, beberapa rumus tentang present continuous, kita sekarang mau mencoba memahami bagaimana pembuatan verb ing. Pada dasarnya kata kerja ditambahkan akhiran ing, tapi ada pengecualian. Seperti apa pengecualiannya? Yang pertama, ketika verbnya diakhiri dengan huruf i atau huruf e ya, maka itu silent i, e-nya nggak dibaca. Contoh arrive, make, live, and so on and so forth, masih banyak lagi. Tinggal menambahkan ing dan e-nya dihilangkan.
arriving, making, e-nya dihapus ya, dihilangkan. Love, loving. Itu pengecualian yang pertama. Kemudian yang kedua, verb dengan struktur huruf konsonan, vokal, konsonan. Contohnya swim. Di sini ada W sebagai huruf konsonan, I sebagai huruf vokal, dan M sebagai huruf konsonan. Jadi ketika ada bentuk seperti itu, maka double huruf akhirnya. Contoh swim, ketika ditambahkan akhiran ing, maka huruf M-nya harus 2 kali. Jadi 2 kali, swimming. Double word. Win, memenangkan, winning. Chat, jadi chatting, T-nya jadi double, seperti itu. Ya, ingat ketika menemukan ada struktur huruf atau gabungan huruf konsonan, vokal, dan konsonan, maka huruf akhirnya harus 2, ditambahkan 2 ketika ditambahkan ing di akhirnya. Oke, yang ketiga, ada verb dengan akhiran IE atau IE ya, maka akan digantikan dengan Y. Contohnya seperti lie, berbohong atau rebahan, berbaring, IE-nya dirubah menjadi Y. Lie tambah ing, lying. Ya. Die itu IE-nya dihilangkan, diganti menjadi Y. Ya, jadi Y, dying, seperti itu. Nah, itu sisanya tinggal teman-teman menambahkan ing aja. Contoh watch, gak ada yang dirubah, tidak ada yang dihapus, tambahin ing, watching. Sleep, tambahin ing, sleeping, seperti itu. Ini hanya pengecualian untuk bentuk kata kerja yang 3 ini aja. Dan tambahan untuk time signal dari present continuous, ini ada beberapa. Now, sekarang, right now, saat ini, gitu kan. At present, pada saat ini. This morning, pagi ini. Today, hari ini. Soon, tonight, malam ini. Jadi kata keterangan waktu yang menunjukkan sesuatu itu sedang dilaksanakan. Teman-teman, untuk membuat present continuous, tinggal tadi ya, subject, to be, verb ing, object complement. Negatifnya tinggal nambahkan not setelah to be, interrogatifnya to be di depan, not-nya dihilangkan. Oke, contohnya tadi, she is sleeping now. Dia sedang tidur sekarang. Untuk kalimat positif, negatifnya she is not. She is not, ada not-nya. She is not sleeping now. Dia tidak sedang tidur. Dan interrogatifnya atau kata tanyanya, is she sleeping now? Apakah dia sedang tidur? Karena kalimat interrogatif, maka to be-nya di depan. Dan tambahkan dengan time signal atau keterangan waktu di akhir. Juga be careful or make sure that you create or make true or appropriate verb ing. Pastikan verb ing-nya benar gitu ya. Kalau tadi yang berakhiran E seperti ini, yang ada susunan konsonan, vokal konsonannya double word. Kemudian yang berakhiran I dan E diganti menjadi Y. Okay? So that's all for today's lesson. Thank you very much for your kind attention. See you in the next meeting with other exercise or other lesson. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Happy watching. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.